Sudah selesai ini kita project box speaker 3-way kita, tapi untuk bagian bawah ya. Jadi kita akan membuat untuk di bagian atas lagi, untuk di pilar, ini untuk di bagian pintu. Ini sudah dibungkus, ini siap dipasang, dan ini komponen crossovernya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel R2 Auto Project ya. Udah lama nggak ngupload video lagi ya, nggak buat konten karena kesibukan saya sebagai bapak siaga untuk anak yang ketiga, karena usianya baru 2 bulan. Jadi mau buat video belum sempat. Nah, sekarang ini lagi sempat-sempatnya kita buat video dulu. Jadi kali ini kita mau membuat pilar 3-way untuk kijang, 2 di pilar, 1 di pintu. Oke, di sini bahannya ini ya. Ini untuk di pintu, ini pintu kiri ya. Jadi stagingnya sesuaikan aja keinginan kalian, mau kayak gini, gimana ya, sama aja sih, mau tinggi mau rendah ya, pokoknya kayak gini ya. Ini untuk bagian kiri. Nah, ini yang saya buat di siang hari tadi, karena ini menggunakan triplek dan atasnya ini menggunakan PVC board karena ini masih ada sisanya, jadi ya kita manfaatin aja. Kalau PVC board ini kelebihannya tahan air ya, kekurangannya harganya mahal, nggak cocok di kantong. Jadi pakai triplek ataupun papan ya untuk main kecil kayak gini. Dan ini juga, nah ini untuk di bagian pintu dan ini untuk di bagian pilar nanti. Nah, kalau yang di pilar nanti terpaksa kita besok kita ini ya, kita menggunakan resinnya besok. Jadi malam ini kita bungkus-bungkus saja dulu, karena ini harus bikin dudukan dulu di pilarnya, baru kita bentuk ngemalnya untuk dilapisin sama fiberglass ya. Ini untuk terserah, ini mau kiri mau kanan sama aja, tapi kalau gini nggak bisa ya. Kalau ini dipindahin ke kanan dia kayak gini nanti, atau kayak gini kebalik. Ini udah saya setel, ini untuk kiri, ini untuk kanan. Kita speakernya menggunakan speaker ini, kita menggunakan speaker sisa semua ya. Yang penting suaranya enak didengar. Ini nggak tahu speaker apa, ini nggak ada merek. Ini yang 6,5 in, tweeternya udah saya copot, udah saya buang. Ini yang koaksial 2-way, tapi yang tweeternya udah saya buang, saya ambil woofernya aja. Ini untuk speaker ini. Speaker mid-range-nya menggunakan embasi ya, menggunakan speaker mid-range-nya menggunakan embasi. Nah, ini speakernya. Oke. Ini kok saya mundur-mundur ya. Ini menggunakan embasi. Aduh, copot. Nah, ini kok kayak pin bowling ya. Jadi dia nanti seperti ini. Nah, kita tempelin di pilar kijang. Itu satu lagi di ujung. Dan untuk crossover pasifnya, saya menggunakan produk dari Nel apa sih? Ya, Nel. Nah, ini untuk yang 3-way, yang 300 watt. Ini lumayan berat nih. Nah, jadi seperti ini penampakannya ya. Ini harganya berapa ya? 70 ribuan satu kalau nggak salah. Anggap aja 100 ribu biar enak ngitung ya. 100 ribu. Ini kabelnya udah saya solder semua. Ini untuk in, ini outputnya. Ini input speaker, ini output speaker. Ini woofer, middle, treble. Oke, jadi bahannya itu aja. Kemudian untuk lapisan resinnya yang kalian butuhkan adalah resin. Nah, ini resin ya. Ini saya letakin di sini biar aromanya nggak terlalu keluar. Karena resin itu lumayan baunya, aromanya lumayan menyengat karena bahan kimia yang berbahaya. Jadi jauhkan jangkauan dari anak-anak dan barang sejenis api. Kemudian kalian butuhkan itu kain. Nanti ini kita akan proses pembungkusannya. Bisa kalian lihat nanti proses pembungkusannya. Kalau proses pembuatan seperti ini ya
Ini rasanya nggak perlu saya liatin prosesnya karena kalian pasti bisa juga menggunakan kayu-kayu seperti ini. Saya liatin proses pembungkusan dan pelapisan fiberglassnya. Jadi yang kalian butuhkan resin, serat, dan kain pembungkus ya. Oke, kita langsung aja ke pembungkusannya. Kita bungkusnya di dalam aja. Yang kalian butuhkan staples, staples ya. Kemudian ini ya yang saya bilang kainnya tadi, ini kainnya yang ngaret. Jadi kalau kainnya nggak ngaret susah bentuk, jadi cari kain yang ngaret. Ini biasanya untuk di pelaminan banyak tuh, jadi kalian bisa copot aja yang di pelaminan orang lagi hajatan kalau pengen. Oke, kita langsung aja bentuknya. Kita langsung bentuk ya, cahayanya sedikit gelap ya karena lampunya kurang terang. Jadi langsung aja kita potong-mempotong. Sebenarnya kurang elastis ya, harusnya lebih ngaret lagi, tapi ini udah cukup. Oke, sudah selesai, jadi tinggal kita lapisi dengan resin. Ini besok kita ngerjain ya, karena malam ini sebenarnya enak juga sih ngerjainnya, sepi-sepi, sunyi-sunyi, adem anyem. Cuman berhubung saya lagi capek, jadi kita besok aja melapisi ini dengan fiberglass. Oke, pantengin terus ya sampai ada yang kendor ya. Kalau ada yang kendor, nanti ini berubah teksturnya, bentuknya nanti berubah kalau ada yang kendor. Jadi usahakan jangan sampai ada yang kendor. Kalau ini nggak masalah sih, yang penting jangan terlalu lembut ya, jangan sampai ketarik. Soalnya nanti kalau dilapisi resin nanti ini bakalan ketarik, jadi makanya harus kencang, kalau enggak ya berubah nanti. Oke, kita lanjut lagi besok. Pantengin terus channel R2 Auto Project. Buat kalian jangan lupa subscribe channel R2 Auto Project ya, karena di channel R2 Auto Project ini banyak project-project untuk tips and trick modifikasi yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Jadi hari ini kita akan melapisi box ini ya, mana sih, box ini dengan fiberglass. Jadi bahan yang kalian butuhkan wadah ya, kuas, kemudian serat. Ini serat ya, ini serat fiber, serat glass namanya. Ini kemudian resin. Aduh, nah, di ini ya, sama pengaduk. Ini pengaduk yang kalian butuhkan, ini dan gunting. Buat kalian yang belum pernah main fiber, diusahakan menggunakan sarung tangan ya, karena ini bahan kimia dan ini gatal loh seratnya. Itu kalau kena kulit itu gatal,
Kemudian oh ya, satu lagi katalis, saya lupa. Nah, ini katalisnya. Ini katalis ini sebagai pengerasnya ya. Jadi sebelum kalian ke melapisi box ini ya, ini seratnya dipotong-potong dulu biar enak saat melapisinya. Oke, kita langsung ke penggunaannya. Oh ya, untuk ini ya, campurannya ya antara katalis dan resin ini itu sebenarnya sih gimana ya, saya nggak pernah pakai perbandingan, saya lihat cuaca aja. Kalau cuaca panas saya menggunakan katalisnya itu sedikit aja, tapi kalau cuacanya mendung atau malam hari saya sedikit agak banyak dikit menggunakan katalis ya. Jadi di sini kita nggak usah pakai perbandingan ya, kira-kira aja. Kalau kalian menggunakan ini misalnya wadah ini nggak usah penuh ya, di blueberry ya kira-kira aja setetes 2 tetes juga cukup. Itu bakalan kering juga tapi lama. Kalau mau ya misalnya sewadah ini ya 5 tetes 10 tetes sudah cukup. Jadi intinya kira-kira aja ya, semakin banyak katalis semakin cepat kering. Kalau sedikit katalis lama juga kering, tapi kalau kebanyakan katalis itu bahaya. Ini bisa menyebabkan apa ya, kayak panas itu, ini bisa menyot. Karena jika katalis kebanyakan itu reaksi kimianya itu menyebabkan panas yang berlebih, jadi bahaya. Jadi katalisnya sedikit aja ya, gak usah banyak-banyak, yang penting sedikit katalis selama kering itu aja kok. Kalau agak banyak dikit katalisnya cepat kering dia. Resin kalau yang masih bagus itu teksturnya sedikit encer ya. Kalau udah sedikit kental itu udah nggak bagus lagi. Untuk katalisnya itu kira-kira aja ya, terserah kalian mau banyak mau sedikit. Saya pakai menggunakan setengah aja. Oke. Awas, ini katalisnya baunya menyengat banget. Kita aduk. Jadi kalau kalian yang baru-baru main fiberglass disarankan menggunakan sarung tangan ya, karena bahaya kalau kalian belum terbiasa dengan resin. Oke, dah kita lanjut. Ini kalau kalian buat box seperti ini minimal 2 lapis, minimal, jangan selapis. Ini selapis lagi. Kalau ini sudah tebal ini. Nanti buat yang nebelinnya kalian bisa menggunakan dempul atau resin dicampur tok. Kalau kalian pengen budget murah, kalian bisa menggunakan dempul bodi mobil ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan resin dan tok ya, dicampur, diaduk 1:1. Jadi kalau menggunakan dempul dari resin itu teksturnya itu seperti plastik yang lebih solid kayak gitu ya.
Beda kalau pakai dempul bodi mobil, biasanya itu kayak semen itu. Tapi saya lebih senang pakai resin dan kak. Oke, kita langsung ke proses lapisnya. Ini udah kering nih. Ini kebanyakan katalis karena cuaca lagi ekstrim ya. Ini bisa diratain. Ini bisa kita lapis lagi. Kita lapis lagi, kemudian baru kita dempul menggunakan resin. Oke, kita lanjut lapis lagi. Saatnya kita jemur tempat panas. Kita nunggu kering dulu ya. Udah kering, ini nanti kita potong ya. Terus yang tajam-tajamnya ini diinin ya, dibuang. Ini bahaya ya, ini tajam banget karena namanya aja fiberglass, jadi seperti kaca, serat kaca. Ini tangan saya udah bersih, jadi kalau mau nyucinya itu kalian bisa menggunakan aseton ya, tanggapan kimianya aseton. Tapi kalau kalian nggak mau menggunakan aseton, caranya seperti saya menggunakan sabun colet ya, tak bilangin aja, entah nggak tahu di daerah kalian itu namanya apa. Kalau daerah saya itu namanya sabun colet. Jadi kalian cuci langsung dengan sabun colet, itu bakalan lepas. Dan kuasnya juga seperti itu. Jika ingin supaya kuasnya bisa dipakai terus, kalian cuci juga dengan sabun colet. Wadahnya juga seperti itu, tapi sebelum ngeras ya, jangan sampai ngeras, masih ngejel-ngejel masih bisa. Oke, sambil kita nunggu kering, kita ambil bubuknya dulu. Nah, ini bubuknya. Nama bubuknya itu tok. Biasanya saya buat bubuk tak ini saya simpan di wadah kaleng. Jadi udah saya campurin dengan resin. Jadi seperti dempul kebanyakan, kapan mau dipakai tinggal saya campurin katalis. Kalau dempul bodi mobil namanya hardener, kali ini katalis ya. Jadi waktu saya mau pakai baru saya ambil, saya campurin katalis. Oke. Jadi kalau mau motong-motong bagian ini ya, usahakan sebelum mengeras banget, masih ngegel ya. Soalnya kalau udah keras banget ini kalian harus pakai gerinda, nggak bisa lagi pakai karter. Ini sudah saya rapikan, nanti ini digerinda ya biar rapi. Ini kita potong dulu nanti. Nah ini masih ini begini. Kita potong dulu dengan menggunakan karter. Usahakan menggunakan karter yang masih press ya. Nah, ini nanti kita rapikan menggunakan gerinda. Jadi kalau saya menggunakan ini nanti ketahuan mana yang harus di ini ya, yang harus diperbaiki lagi. Nah ini udah mulai keras ini.
Kalau udah mulai keras ini karter aja susah, nggak akan kepotong sama karter. Kalau fibernya udah keras, resinnya udah mengeras ya, ini memang luar biasa kerasnya ini. Contoh udah ini nih, udah mau mengeras. Nah, terlalu pakai tenaga ini. Apa? Cok. Udah susah menggunakan karter karena udah mau ngeras dia. Oke, kalau belum ini kayak gini. Nah, enak pakai karternya. Ini udah mau keras, jadi kita pakai gerenda aja. Oke kan, nih kalau saya nggak mau pakai gerenda tuh pegel. Oke, selesai. Mau kayak gini juga bisa, tinggal kalian bungkus saja langsung. Ini udah tebal tumpuknya, ini udah bisa dipakai. Tapi kalau saya kurang puas sih, kalau saya lapisin lagi. Jadi kalau kalian mau ngecat itu di dempulnya yang rapi, tapi kalau mau dibungkus ya yang penting ditebelin aja. Tapi kalau nggak mau didempul juga kayak gini udah siap kok. Ini udah keras. Ayo suaranya. Oke, kita ke proses dempulnya. Tempatnya. Oke, adonan kita sudah jadi. Saatnya bikin kue.
Oke, kita eksekusi. Sip. Nggak kita nunggu kering. Ini karena kita nebalin ya, bukan untuk dicat. Kalau dicat terpaksa dempul lagi yang lebih rapi. Ini sekedar untuk menebalin ya, biar suara speakernya lebih enak. Jadi seperti itulah cara proses pembuatan box fibernya. Nggak usah dipikirin ya, karena ini seperti ini nanti. Nah kan nggak kelihatan tuh nanti. Yang penting bagian sini rapi ya soal bungkusnya. Terima kasih sudah menonton video dari R2 Auto Project. Semoga dapat terhibur dan membantu buat kalian yang pengen membuat speaker 3-way dari fiberglass ya. Jadi jangan lupa subscribe channel R2 Auto Project, dan kita lanjut ke part 2 untuk pembuatan pilarnya.